Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita ikhlaskan niat kita di dalam menjalankan atau di dalam mendengarkan kajian karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat-sahabat YouTube yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat YouTube Pedang Aswaja yang dihormati dan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian kita. Dan sebelum saya memulai, saya akan mengingatkan kepada teman-teman semua untuk mendengarkan kajian ini dari awal hingga akhir, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman, sehingga tidak terjadi di situ tidak paham terhadap sebuah materi. Maka saya mohon bagi teman-teman untuk mendengarkannya sampai akhir, begitu. Karena ini sangat penting, pembahasan kita kali ini sangat penting sekali. Pembahasan kita sangat penting sekali. Bahwasanya ada permasalahan orang-orang Wahabi, mereka itu menyatakan bahwasanya tawassul itu hukumnya haram. Tawassul menurut mereka hukumnya haram, dan orang yang melakukan tawassul itu diazab di neraka. Orang yang melakukan tawassul itu diazab di neraka. Begitu menurut orang-orang Wahabi. Sebelum kita membantah mereka, kita perlu tahu apa itu tawassul atau apa itu istighatsah. Tawassul itu adalah talabu husuli manfaatin awin difa'i madarratin minallah bi dzikri ismi nabiyyin awwaliyyin ikraman lil mutawassali bih. Tawassul itu adalah seseorang meminta kepada Allah agar mendapatkan sebuah manfaat atau dijauhkan dari madarat, mara bahaya, dengan menyebut nama nabi atau wali. Karena apa? Karena untuk memuliakan ikram keduanya. Begitu. Nah, jadi tawassul ini perbuatan yang seperti itu. Artinya memohonnya itu kepada Allah, memintanya itu kepada Allah. Karena Allah yang menciptakan dan Allah yang memberikan manfaat, Allah yang menciptakan manfaat, dan Allah juga yang menghindarkan dari mara bahaya. Maka ini pengertian tawassul. Sama pengertiannya dengan istighatsah. Kalau istighatsah itu dalam keadaan terjepit, itu saja bedanya. Orang-orang Wahabi mengatakan ini haram. Orang Wahabi mengatakan ini tidak boleh. Bahkan mereka menyatakan orang yang melakukan tawassul ini, pelakunya ini berhak diazab di neraka. Begitu. Ini kita bantah. Pertama, bahwasanya orang Islam dari generasi salaf, yaitu kurun waktu 300 Hijriah, yang ini adalah sebaik-baiknya generasi, sebagaimana secara umum sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, khairul quruni qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Juga generasi setelah salaf yaitu generasi khalaf, itu mereka senantiasa bertawasul kepada Nabi dan senantiasa bertawasul kepada selain Nabi dari kalangan orang-orang soleh. Begitu. Dan di dalam ayat Al-Quran juga disebutkan wabtaghu ilaihil wasilah. Jadi ini dalil diperbolehkannya tawassul. Kemudian dari hadis sangat banyak sekali. Salah satunya adalah haditsul a'ma. Ini yaitu hadis orang buta. Jadi ada seorang buta
datang kepada Rasulullah. Dia mengadu, dia kesulitan untuk menjalankan aktivitas untuk beribadah karena kebutaannya, karena tidak bisa melihat. Kemudian oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diajarkan sebuah doa. Rasulullah memerintahkannya untuk sholat 2 rakaat, untuk berwudu. Kemudian diajarkan sebuah doa oleh Rasulullah yang di dalam doa ini ada tawassulnya. Di dalam doa ini ada tawassulnya karena disebutkan, Rasulullah menyebutkan di dalam doa tersebut yang diajarkan kepada orang buta tersebut, dikatakan Allahumma inni as'aluka bihaqqis Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyina Muhammad nabiyyir rahmah ya Muhammad ya Rasulullah inni ya Muhammad inni atawajjahu bika ila rabbi fi hajati lituqdali. Itu. Jadi di dalam hadis tersebut disebutkan Allahumma inni as'aluka, ya Allah sesungguhnya saya memohon kepadamu, wa atawajjahu ilaika, saya memohon kepadamu, binabiyina Muhammad, binabiyina Muhammad, dengan Nabi Muhammad, dengan nama Nabi Muhammad, Nabi Rahmah, Nabi yang membawa rahmah, ya Muhammad. Lihat di situ ada penyebutan ya Muhammad, di situ ada penyebutan binabiyina Muhammad. Berarti ini namanya apa? Menyebut nama nabi atau wali. Ini namanya tawassul. Kemudian orang buta ini menyebutkan hajatnya, fi hajati, kemudian disebutkan hajatnya. Lalu secara ringkas, yaitu dalam hadis tersebut disebutkan bahwasanya orang buta ini sudah bisa melihat lagi. Itu. Jadi garis besarnya apa? Rasul mengajarkan orang buta ini doa, yang di dalam doa tersebut ada tawassulnya. Yang di dalam doa tersebut ada tawassulnya, ada istighosahnya. Begitu. Dan perlu diketahui bahwasanya hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani di dalam mu'jamnya, yaitu Mu'jamul Kabir dan Mu'jamus Shaghir, dan beliau mensahihkan hadis ini. Beliau mensahihkannya. Begitu. Kemudian orang Wahabi mengatakan, yang kita larang itu orang yang bertawasul setelah matinya seorang nabi atau wali, setelah nggak ada. Jadi bertawasul dengan al-ghaib, dengan seseorang yang tidak ada, bukan bil hayyil hadir, tapi bil mayyitil ghaib atau bil ghaib, dengan sesuatu yang gaib, yang tidak ada. Itu yang kita larang, dan itu yang kalian kerjakan gitu. Wahabi akan mengatakan itu. Kita katakan, kamu tidak melihat hadis ini. Orang buta tersebut membaca doa ini tidak di hadapan Rasulullah. Orang buta tersebut sholat, kemudian membaca doanya sendiri. Doa ini dibaca sendiri tanpa kehadiran Rasulullah. Berarti bil gaib ini, karena Rasulullah tidak ada. Kata kamu yang dilarang bil hayyil hadir. Begitu. Itu satu. Kenapa? Karena perawinya mengatakan fa wallahi ma tafarraqna wala tala binal majlis hatta dakhala alaina ar-rajul wa qad absar. Katanya apa? Kata perawi hadis ini, demi Allah, kita belum berpisah dan belum lama majelisnya, artinya berpisahnya itu cuma sebentar berarti. Terus kemudian sampai orang ini, yaitu orang yang buta, masuk ke majelis lagi, waqad absar, dan sudah bisa melihat.
Berarti tadi dilakukan oleh orang buta tersebut ketika Rasulullah tidak ada di situ. Berarti bil ghaib. Itu satu. Kedua, apa bedanya bil hayyil hadir sama bil mayyitil ghaib? Apa bedanya dengan ghaib atau dengan hadir? Kenapa kalian bedakan? Apakah kalian meyakini bahwasanya yang hadir itu menciptakan kemudian menjadi boleh, sedangkan yang ghaib tidak menciptakan? Apakah kalian meyakini seperti itu, wahai Wahabi? Kalau kalian meyakini seperti itu, maka yang kufur itu kalian, karena kalian meyakini adanya pencipta selain Allah. Sedangkan kita tidak ada bedanya. Keduanya, baik tawasul dengan bil mayyitil ghaib atau bil ghaib, atau tawasul bil hayyil hadir, keduanya itu sama, tidak menciptakan. Keduanya itu hanya sebab terkabulnya doa, tidak menciptakan. Sedangkan satu-satunya zat yang menciptakan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Terus kenapa kalian pisahkan? Kalian bedakan kenapa dengan yang ghaib itu tidak boleh, yang hadir itu boleh. Kenapa? Kenapa seperti itu? Begitu. Aneh kan? Berarti orang-orang Wahabi ini sangat aneh sekali. Kalau mereka mengatakan misalkan, enggak, karena yang hadir itu jelas bermanfaat, sedangkan yang mati, yang ghaib itu tidak bermanfaat. Ini kata siapa seperti itu? Kata siapa? Sama-sama bermanfaat. Keduanya tidak menciptakan, tapi sama-sama bisa bermanfaat. Apakah kalian menafikan ketika Rasulullah itu naik Isra, Rasulullah bertemu para nabi, dan di situ salah satunya Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa. Kemudian Rasulullah oleh Nabi Musa diminta untuk apa? Kembali ke tempat beliau mendengar kalam Allah. Kemudian was'alit takhfif, disuruh untuk meminta keringanan, karena Rasulullah diperintahkan sholat 50 waktu di dalam sehari, kemudian disuruh meminta keringanan. Itu kan bermanfaat berarti. Kemudian Rasulullah kembali ke tempat beliau mendengar kalam Allah. Itu kan berarti itu orang-orang yang sudah meninggal, itu para nabi, bermanfaat. Kalau tidak bagaimana? Ini karena sebab Nabi Musa kita itu diringankan sholatnya dari 50 sehingga menjadi 5, begitu. Terus bukankah Nabi juga beliau mengatakan di dalam hadisnya, hayati khairun lakum wa mamati khairul lakum, tuhdatsuna wa yuhdatsu lakum wa wafati khairun lakum, tu'radu alayya a'malukum, fama ra'aitu min khairin hamidtullaha alaih, wa ma ra'aitu min syarrin astaghfirtu lakum, rawahul Bazzar. Lihat, Rasulullah mengatakan wa mamati khairun lakum, dan ketika saya meninggal itu juga kebaikan bagi kalian, karena bermanfaat. Kenapa? Karena kalau Rasulullah dihadapkan kepada beliau amal-amal manusia, terus kalau kemudian Rasulullah melihat amal manusia itu baik, maka Rasulullah akan memujinya, bersyukur kepada Allah. Terus kalau melihat amal manusia itu jelek, Rasulullah apa? Istaghfartu lakum. Kalau saya tadi baca astaghfir, yaitu bacaan yang benar istaghfartu lakum. Maka Rasulullah akan meminta kepada Allah ampunan kepada para umatnya yang melakukan amalan-amalan yang buruk, begitu. Itu. Nah, jadinya bermanfaat.
Itu jadinya bermanfaat. Dan hadis ini yang saya sebutkan tadi ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bazzar dan rijalnya itu sahih. Ini biar enggak Wahabi biar enggak ngomong itu dhaif seperti itu. Seperti kebiasaan. Terus Wahabi akan mengatakan misalkan enggak, tawasul itu, atau mereka akan melanjutkan yang tadi kita sebutkan bahwasanya orang mati itu tidak bermanfaat. Mereka akan berdalil dengan hadis idza mata benu Adam. Lihat, ini hadis yang diandalkan Wahabi dalam hal ini. Mereka akan mengatakan idza mata benu Adam inqata amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw waladin shalihin yad'ulah aw amalin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'ulah. Yang ketiga, di situ disebutkan Wahabi akan mengatakan itu kan jelas idza mata benu Adam inqata amaluhu. Jadi ketika seorang meninggal itu sudah terputus amalnya sehingga tidak bisa bermanfaat bagi orang lain kecuali 3 perkara tadi, shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bi aw waladin sholihin yad'ulah. Kita katakan maksud hadis tersebut bukan itu. Bukan berarti orang yang mati tidak bermanfaat bagi orang yang masih hidup. Bukan seperti itu. Tapi maksud hadis tersebut adalah orang mati itu, seseorang yang sudah mati itu dia akan terputus amalnya yang taklifi, yang dibebankan kepada mereka. Jadi orang yang mati itu sudah tidak dibebankan kepada mereka amalan-amalan yang wajib. Seperti sholat, tidak lagi sholat. Seperti puasa Ramadan, tidak diwajibkan puasa Ramadan. Itu maksudnya. Bukan berarti maksud hadis ini adalah bahwasanya orang yang mati itu tidak bermanfaat bagi orang yang masih hidup. Begitu. Bukan. Nah, jadi sangat terbantahkan, lihat. Sangat-sangat terbantahkan. Kalau orang Wahabi mengatakan misalkan enggak boleh itu tetapan tawasul. Kenapa? Karena tawasul itu meminta sesuatu yang enggak biasa. Dari mana kita katakan meminta sesuatu yang tidak biasa itu tidak diperbolehkan? Bukankah ada seorang sahabat kemudian beliau itu berkata kepada Rasulullah, saya ingin bersamamu di surga. Nah, ini kan sesuatu yang tidak biasa. Meminta untuk bersama Rasulullah di surga. Nah, ini kan permintaan yang tidak biasa. Nggak biasa diminta. Tetapi Rasulullah tidak mensyirikkannya. Rasulullah tidak mengatakan itu haram. Begitu. Jadi sungguh aneh kalau hal tersebut dijadikan alasan untuk mencegah orang-orang bertawassul. Terus kemudian di antara hal yang disebutkan oleh orang Wahabi, mereka akan mengatakan tawassul itu menyebut seorang nabi itu atau wali itu adalah beribadah kepada selain Allah. Itu yang mereka katakan. Kalian itu beribadah kepada selain Allah. Nah, ini kita katakan, bagaimana bisa orang menyebut nama nabi atau menyebut nama wali dikatakan itu beribadah kepada selain Allah? Berarti mereka nggak paham makna ibadah. Mereka tidak paham. Para ahlul lughah mengatakan ibadah itu adalah aqsa ghayatil khusyu'i wal khudu', yaitu puncak perendahan diri dari seorang hamba. Al-Imam As-Subki mengatakan al-ibadatu aqsa ghayatil khusyu'i wal khudu'. Al-Imam Al-Azhari mengatakan al-ibadatu fi lughatil Arab at-ta'atu ma'al khudu'. Jadi
taat berserta perendahan diri dengan menyertakan puncak perendahan diri. Begitu, itu namanya ibadah. Jadi ibadah itu bukan hanya sekedar taat, tapi puncak perendahan diri, meletakkan puncak perendahan diri. Itu yang dilakukan oleh manusia ketika sholat, meletakkan puncak perendahan dirinya kepada Allah. Dan ini tidak dilakukan oleh orang yang bertawassul. Orang yang bertawassul, orang yang beristighosah, mereka tidak meletakkan puncak perendahan dirinya kepada nabi atau kepada wali. Maka tidak bisa dikatakan itu beribadah kepada selain Allah. Mereka tetap beribadah kepada Allah karena yang diminta dan menurut keyakinan mereka memang apa? Memang yang menciptakan manfaat dan madarat itu hanya Allah. Sedangkan para nabi dan wali itu sebagai sebab. Gitu. Jadi perlu berpikir orang-orang Wahabi yang sangat mencegah hal ini kemudian melakukan kembali ke tauhid, kembali ke ajaran Rasulullah. Padahal seolah-olah kita mayoritas umat Islam tidak melakukan ajaran Rasulullah ketika kita bertawasul. Itu ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya ingatkan kepada teman-teman sekalian untuk berpegang teguh kepada ajaran Ahlussunnah wal Jamaah dan jangan lelah untuk terus menyebarkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan tetap gigih kuat dalam membela akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akhirul qaul, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.